Oke guys, kembali lagi di channel kami, di channel Krista Dias Kurnia, channel yang membahas seputar gaji ASN. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan berapa sih gaji PNS itu atau CPNS itu. Pasti teman-teman juga penasaran kan? Banyak yang mengatakan kalau ASN itu adalah idaman para mertua ya. Banyak yang bilang juga PNS itu pasti, jadi PNS itu pasti kaya. Ya, kalau itu tergantung kalian melihatnya ya. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Ini adalah yang akan saya berikan. Ini adalah real pendapatan dari seorang CPNS dengan jabatannya itu adalah pereka medis ya. Oke, kita isi dulu. Untuk nama saya akan isi nama saya. Tipe jabatan itu adalah dia atau kita masuk di dalam jabatan apa. Jabatan itu adalah ada jabatan fungsional umum, ada jabatan fungsional tertentu. Nah, bagaimana dengan CPNS? Kalau CPNS itu masih ikut jabatan fungsional umum ya guys ya, karena kita belum diangkat menjadi PNS. Untuk menjadi jabatan fungsional tertentu, kita harus lulus dulu ya. Syaratnya adalah lulus di Klatsar dan nilai angka kredit kita sesuai atau minimal seperti KKM ya, minimal sesuai dengan KKM yang dibutuhkan agar kita bisa menjadi jabatan fungsional tertentu. Jadi untuk CPNS kita masih terhitung jabatan fungsional umum. Untuk golongan sendiri, untuk pereka medis golongannya masuk di golongan 2C. 2C ya. Untuk nama jabatan sendiri lah, karena kita adalah masih CPNS ya, masih belum diangkat menjadi PNS, menjadi nama jabatan kita adalah masih calon pereka medis terampil. Oke. Ya, di sini yang akan saya jelaskan adalah gaji seorang pereka medis yang menjadi ASN dengan status pernikahan belum menikah atau lajang. Oke guys, kita langsung masuk di sini aja ya. Untuk gaji pokok CPNS sendiri itu belum menerima gaji pokok 100%. Gaji yang diterima adalah masih 80%. Untuk golongan 2C sendiri gajinya adalah Rp2.301.800 kalau 100%. Karena kita masih CPNS, jadi kita masih mendapatkan gaji pokoknya 80% atau nominalnya adalah Rp1.841.440. Untuk tunjangan keluarga sendiri, karena memang ini belum kawin, saya belum kawin, jadi statusnya adalah tunjangan keluarga masih kosong. Tapi kalau kita sudah menikah, tunjangan keluarganya itu kita mendapatkan tunjangan keluarga adalah 10%. Oke guys, untuk tunjangan fungsional sendiri kita belum masuk di tunjangan fungsional. Pasti bertanya-tanya, loh, reka medis kan masuk di tunjangan fungsional. Memang benar masuk di tunjangan fungsional, tetapi karena kita masih CPNS, kita ikutnya ini. Tipe jabatan adalah jabatan fungsional umum. Jadi kita tidak mendapatkan tunjangan fungsional, tapi kita mendapatkan tunjangan umum. Tunjangan umum kita berapa? Ini besarannya adalah Rp180.000. Karena masih single, tunjangan berasnya juga adalah tunjangan beras single ya. Untuk yang belum menikah adalah Rp72.420. Kemudian ada tunjangan BPJS, IWP dan lain-lain ya. Ini adalah tunjangan yang akan diterima oleh teman-teman nanti. Besarannya adalah totalnya adalah Rp98.535.000
Rp350 maksud saya, mohon maaf ya. Kemudian ada pembulatan gaji. Pembulatan gaji sendiri adalah Rp69. Ini untuk yang belum kawin ya, ini pasti sama. Semua sama ya. Kemudian berapa total gaji kotornya? Kita hitung dulu ya, sama dengan sum. Oke guys. Untuk gaji kotornya sendiri adalah Rp2.192.464. Ini adalah gaji kotor ya. Berarti bukan gaji yang kita terima. Kemudian di sini ada potongan gaji ya. Potongan gajinya sebesar Rp266.064. Pasti bertanya-tanya ya teman, apa aja sih potongan gajinya? Potongan gaji itu adalah potongan untuk taspen kita, potongan BPJS kita, potongan tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian. Di situ semua ini jadi total dari keseluruhan potongan itu nanti akan diberikan saat kita pensiun ya, dikalkulasi. Ini nanti yang akan menjadi hitungan dari taspen, pihak taspen yang akan memberikan berapa sih kita dapatnya taspen saat pensiun. Oke. Kemudian berapa gaji yang diterima lah. Ini dia. Kita hitung dulu ya. Caranya adalah total gaji kotor dikurangi potongan gaji sama dengan gaji yang kita terima. Jadi ini adalah gaji yang akan diterima oleh seorang CPNS tidak memiliki anak atau single, adalah Rp1.926.400. Itu adalah gaji yang akan diterima oleh seorang CPNS di kabupaten kecil ya, di kabupaten sekali lagi ini di kabupaten yang UMR-nya di bawah sendiri ya. Contoh di Jatim itu ada di Ponorogo, Pacitan atau Trenggalek, pendapatannya adalah segini. Oke? Nah, bagaimana dengan pendapatan lainnya? Masa ya segini? Tenang teman-teman. Saya ini akan memberi contoh lagi. Untuk tenaga kesehatan kita akan memiliki yang namanya jasa pelayanan. Nah, untuk di puskesmas ya, ini saya menceritakan di puskesmas. Untuk di puskesmas sendiri, jasa pelayanan dilihat dari jumlah peserta BPJS ya. Semakin banyak jumlah peserta BPJS di puskesmas tersebut yang terdaftar, semakin besar juga jasa pelayanan yang akan diterima. Jadi saya akan membuat reng-rengan, ada 2 tipe jaspel. Jadi yang di atas ini adalah jaspel tertinggi. Sekali lagi, jaspel tertinggi yang diterima di suatu puskesmas, dan yang di bawah ini adalah jaspel terendah yang diterima di suatu puskesmas. Untuk memudahkannya saya akan menambahkan gini ya. Ya, untuk jaspel tertinggi seorang pereka medis untuk 1 bulannya adalah untuk besarannya adalah 1.850.000. Sedangkan jaspel terendahnya adalah 250.000. Nah, bagaimana pendapatan per bulan seorang CPNS? Berarti ini adalah pendapatan
ya. Sebentar ya. Ya. Jadi pendapatan CPNS mereka medis tertinggi ini di kabupaten ya. Ini ingat, ini di kabupaten, bukan di kota yang ada TPP-nya. Oke. Sekali lagi ini di kabupaten. Pendapatannya adalah, kita coba, ini gaji yang diterima ditambah jaspel tertinggi sama dengan ya, sama dengan 3.776.400. Itu adalah pendapatan tertinggi atau gaji CPNS tertinggi ya, sudah dengan jaspel ya. Per bulannya adalah 3.700.000 sekian. Oke. Bagaimana dengan pendapatan CPNS mereka medis terendah? Kita hitung. Gaji yang diterima ditambah dengan jasa pelayanan terendah. Dan ini dia. Pendapatan CPNS mereka medis terendah adalah Rp2.176.400. Jadi kisaran pendapatan untuk CPNS mereka medis di kabupaten terkecil atau di kabupaten manapun dengan jumlah jaspel yang diterima tertinggi dan terendah kisaran 3.700.000 lebih sampai dengan terendahnya 2.100.000 lebih. Oke guys, sekian dulu ya vlog dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami agar saya juga semangat membuat video dan memberikan informasi tentang berapa sih gaji ASN yang akan diterima, apalagi untuk teman-teman yang mau mendaftar ASN biar mengerti dan mengetahui berapa gaji yang akan diterima. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye, sampai jumpa di video saya selanjutnya.